Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya, semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membawakan lanjutan cerita tentang serial Joko Samudro untuk episode yang ke-27. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Samudro tidak membiarkan kedua perampok itu lari. Dengan aji saipi angin, Samudro segera mengejar kedua perampok yang kabur itu. Tidak butuh waktu lama, kedua perampok itu berhasil ditangkap dan dilumpuhkan. Menyerah saja kalian. Katakan padaku, siapa yang menyuruh kalian? Dan akan kalian bawa kemana orang-orang yang kalian culik itu? Jangan harap kamu bisa mengorek informasi dari kami, bajingan. Lebih baik kami mati daripada harus berkhianat. Benar saja. Tiba-tiba kedua orang itu menggelepar dan mati seketika. Dari mulutnya keluar busa berwarna hijau. Terlihat sekali kalau mereka telah keracunan. Samudro pun meninggalkan mereka dan menghampiri ketiga orang yang telah diculik. Terlihat mereka dalam keadaan pingsan karena efek bom asap yang dilemparkan oleh pimpinan perampok tersebut. Segera Samudro mengalirkan energi tenaga dalamnya dan menyembuhkan mereka. Setelah sadar, mereka diantarkan kembali ke kampung halaman mereka. Dalam perjalanan, Samudro memberikan beberapa pertanyaan. Maaf Kisanak, kalau aku boleh tahu, bagaimana ceritanya kalian bisa ditangkap oleh mereka dan kalian akan dibawa kemana tadi? Ampun Tuan Pendekar, tadi saya sedang mencari rumput di hutan bersama kawan saya ini, Pendekar. Tiba-tiba kami dikepung dan ditangkap. Kami sempat melawan, namun karena kalah jumlah, kami tidak berdaya untuk melawan mereka, Pendekar. Kalau kamu Nyai, bagaimana kamu bisa ditangkap? Ampun Tuan Pendekar, saya tadi sedang mencuci pakaian di sungai. Tiba-tiba dua orang laki-laki menyergap saya, Pendekar, dan segera saya diikat dan dibawa oleh kedua perampok tadi, Pendekar. Lalu apa tujuan mereka menculik kalian dan akan dibawa kemana? Awalnya kami juga tidak tahu, Tuan. Tapi tadi kami mendengar mereka mengobrol dan mereka berkata kita akan dipersembahkan kepada raja dan ratu mereka untuk dijadikan santapan, Pendekar. Kami sangat ketakutan, Pendekar. Apa? Dijadikan santapan? Iblis macam apa menyantap manusia untuk dijadikan makanan? Kalian tahu siapa pimpinan mereka di sana? Ampun Tuan Pendekar. Tepatnya 9 tahun yang lalu, kampung wilayah kaki Gunung Slamet ini sangat tentram, damai dan makmur. Hingga pada suatu saat, kerajaan Karang Selatan diserbu oleh pemberontak yang dipimpin oleh Joromoyo.
kerajaan itu hancur luluh lantak, tak tersisa sama sekali. Sekarang hanya terlihat puing-puingnya saja, pendekar. Dan kami dengar putri kerajaan Karang Selatan justru malah menjadi sekutu Joromoyo, dan kini mereka bergelar sepasang pendekar iblis Gunung Slamet, pendekar. Siapa nama putri itu, Ki? Saya dengar namanya Niken Ayu, Raden. Dia sama bengisnya dengan Joromoyo. Dia tidak segan-segan membantai penduduk yang tidak bersalah menggunakan pedang panjang berwarna hitam dan bercorak bunga mawar. Kenapa firasatku tidak enak ya? Apa jangan-jangan putri Niken Ayu yang mereka ceritakan sama dengan Niken Ayu kakak seperguruanku? Aku harus mengeceknya sendiri nanti. Sekarang yang terpenting mengantar mereka pulang dengan selamat dan menyusun rencana lebih matang lagi. Ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Singkat cerita, Samudro tiba di perkampungan kaki Gunung Slamet bernama Kampung Semampir. Samudro menginap di salah satu rumah milik orang yang tadi siang dia selamatkan. Ketika pagi menjelang, Samudro memutuskan untuk kembali menuju bukit tempat kediaman Joromoyo, pimpinan perampok yang dirumorkan gemar memakan daging manusia. Ketika sedang berjalan santai, tiba-tiba Samudro diserang oleh seorang wanita yang wajahnya ditutup oleh cadar. Dada Samudro mendapatkan tendangan telak yang membuat Samudro terjengkang dan tersungkur. Segera Samudro berdiri dan bersiap memasang kuda-kuda. Siapa kamu? Apa salahku? Kenapa tiba-tiba aku diserang, Nyai? Jangan pura-pura lugu kamu, bajingan tengik. Kamu pasti anak buah Joromoyo yang sedang mencari mangsa untuk dijadikan korban persembahan. Maaf, Nyai. Sepertinya Nyai salah sangka. Saya seorang pengembara yang juga bertujuan untuk menumpas keberadaan Joromoyo dan kelompoknya. Halah, banyak alasan kamu. Aku tidak akan tertipu olehmu. Terlihat wanita itu menyerang Samudro dengan sangat gencar. Berpuluh-puluh pukulan, bahkan tendangan mendarat di tubuh Samudro. Namun Samudro tidak membalas sama sekali. Melihat pukulan dan tendangannya tidak mampu melukai Samudro, terlihat wanita itu mengeluarkan sebuah busur panah dan mengarahkan anak panah tepat di kepala Samudro. Ketika anak panah itu hendak ditarik, kejadian aneh pun terjadi. Anak panah itu tak mau melesat. Justru anak panah itu terlihat memberontak dan terlepas dari tangan wanita misterius itu. Segera busur dan anak panah itu melayang dan masuk ke dalam kening Samudro. Kurang ajar, sihir apa yang kamu gunakan? Kenapa busur anak panahku tidak mau aku kendalikan? Bahkan kini dia malah masuk ke dalam tubuhmu. Sabar, Nyai, sabar. Aku tidak melakukan apa-apa. Mungkin busurmu lebih pintar daripada kamu dalam menilai orang. Dia tahu aku ini orang baik, jadi dia tidak mau menyerangku, Nyai. Manis sekali mulutmu, pendekar. Meskipun aku tak memiliki busur, aku masih mempunyai manapun juga. Aku akan membunuhmu sekarang juga, agar tidak ada lagi rakyat yang menderita karena ulah kalian.
Wanita itu menyerang dengan membabi buta, namun Samudro tidak melawannya dan hanya berusaha untuk menghindar. Ketika wanita itu lengah, dengan secepat kilat, Samudro menotok saluran meridian yang berada di leher wanita itu. Dan seketika wanita itu pun pingsan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, kini malam pun telah tiba. Terlihat Samudro sedang membakar ayam hutan. Dan wanita yang menyerangnya tadi siang kini perlahan telah sadarkan diri. Tidak jauh dari lokasi Samudro membakar ayam. Kamu sudah sadar, Nyai? Makanlah sedikit ayam ini untuk mengganjal perutmu. Kalau masih kurang, nanti aku akan carikan lagi. Siapa tahu bisa menangkap seekor rusa. Ucap Samudro sambil menyodorkan paha ayam ke arah wanita misterius tersebut. Wanita itu mengamati seluruh anggota tubuhnya. Dia ketakutan ketika pingsan. Dia telah diperlakukan tidak senonoh oleh Samudro. Namun dia sangat yakin tak ada hal buruk yang telah terjadi. Terbukti seluruh pakaiannya masih utuh, bahkan penutup wajahnya masih melekat di wajahnya. Kenapa kamu bengong, Nyai? Kamu mau makan atau tidak? Kalau tidak ya tidak apa-apa. Aku akan habiskan ayam bakar yang enak ini sendirian. Jujur saja, wanita itu sangat lapar. Namun, dia juga merasa gengsi untuk menerima makanan pemberian Samudro. Jawab dengan jujur, siapa kamu sebenarnya? Kenapa berjalan di tengah hutan dan mengarah ke bukit tempat tinggal Joromoyo? Namaku Joko Samudro. Aku seorang pengembara dan tidak sengaja mendengar cerita tentang Joromoyo. Aku berniat untuk mengeceknya dan berniat untuk membasmi kelompok mereka. Apa yang kamu bilang? Namamu Joko Samudro? Benarkah demikian, pendekar? Benar apa yang aku katakan? Apa kamu mengenalku? Perasaan kita tak pernah bertemu sebelumnya. Maafkan saya yang gagal mengenalimu, Tuan Samudro. Menurut utusan dewa, kamu adalah pimpinan kami kelak dalam membasmi kumpulan iblis Asura. Kalau begitu, bolehkah aku melihat pedang pusaka milikmu, pendekar? Menurut utusan dewa, pedangmu adalah rajanya pusaka dan berwarna emas menyala. Untuk apa aku harus menunjukkannya padamu? Bisa saja kamu pura-pura kepadaku dan akan merebut pedangku ketika aku mengeluarkannya. Ucap Joko Samudro kepada wanita di depannya dengan nada mengejek. Kalau tidak mau ya sudah, aku juga tidak memaksamu untuk menunjukkan pusaka itu. Ternyata utusan dewa itu telah berbohong kepadaku. Mereka berkata Samudro itu berwibawa, pemberani, dan berhati mulia. Ternyata hanya seorang pengecut yang tidak berani menunjukkan pusakanya di depan wanita lemah sepertiku. Sebentar, Nyai. Jangan marah dulu. Aku hanya bercanda kepadamu. Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu. Tapi dengan satu syarat, bukalah penutup wajahmu dulu. Aku penasaran, wajahmu ini secantik atau sejelek apa sekarang? Aku tidak akan membuka penutup wajah ini.
Aku curiga kamu adalah pemuda mesum. Bisa saja setelah melihat wajahku yang sebenarnya, kamu akan timbul pikiran kotor kepadaku. Ketika Samudro dan wanita itu sedang berdebat, tiba-tiba muncul makhluk besar berbulu lebat dan bertaring, telah berdiri tepat di belakang wanita itu. Dengan secepat kilat, makhluk itu menggendong sosok wanita itu dan membawanya lari sambil tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia adalah sosok Buto, penunggu hutan tersebut. Melihat hal tersebut, Samudro tidak tinggal diam. Dia segera mengejar dan berusaha menyelamatkan wanita itu. Dengan aji kumbolo geni sekuat tenaga, Samudro mengarahkan pukulannya tepat mengenai belakang kepala Buto tersebut. Sontak saja Buto itu jatuh tersungkur dan wanita itu terlepas dari genggamannya. Cepat tinggalkan tempat ini, aku akan mengurus Buto ini. Mendengar teriakan Samudro, dia pun berlari ketakutan dan memilih bersembunyi di balik pohon ulin yang lumayan besar. Dia masih syok dan kaget dengan kejadian yang begitu tiba-tiba. Dia tidak menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Dari kejauhan, dia melihat Samudro bertarung begitu sengit dengan Buto itu. Hai manusia, kenapa kamu mengganggu kesenanganku? Aku akan menjadikannya permaisuri di kerajaan goibku. Cepat kamu tinggalkan tempat ini sebelum aku murka dan aku akan membunuhmu, pendekar muda. Coba saja Buto jelek, kalau kamu bisa membunuhku. Segera Samudro melesat dan berkali-kali bertukar pukulan dengan Buto tersebut. Sekian lama Samudro merasa pukulan dan tendangannya tidak berguna untuk melawan sosok makhluk tersebut. Dengan sangat terpaksa, Samudro mengeluarkan pedang miliknya dan mencabutnya dari sarungnya. Terlihat pancaran emas yang begitu terang hingga mampu menerangi hutan yang begitu gelap. Melihat hal tersebut, Buto itu pun gemetar ketakutan. Tiba-tiba dia bersujud dan menyerah di hadapan Samudro. Ampun, ampun Tuan Pendekar, ampuni nyawa saya. Saya menyerah dan bersedia tunduk kepada Tuan Pendekar. Kalau kamu benar-benar menyerah, jadilah abdiku dan jadilah pasukan goibku di masa depan. Baik Tuan Pendekar, apapun perintah Tuan, saya akan melakukannya. Siapa namamu dan ada berapa banyak anak buahmu? Namaku Sutiro Joyo Angkoro, Tuan. Dan anak buahku ada lebih dari 2000-an. Lalu, kenapa kamu menculik wanita tadi? Mau kamu apakan dia? Mau aku jadikan istriku, Tuan. Tadi hamba baru pulang dari kerajaan tetangga. Dan ketika pulang, aku mencium aroma yang begitu harum. Setelah aku lihat dari dekat, ada sosok wanita yang begitu cantik. Aku berpikir,
akan menjadikannya sebagai permaisuriku, pendekar. Baiklah kalau begitu Sudiro, kamu pergi dulu. Nanti kalau aku butuh bantuanmu, aku akan memanggilmu. Sendika dawuh, Raden, ngestoke dawuh. Segera buto bertubuh besar itu menghilang dari hadapan samudro. Setelah buto itu pergi, samudro segera menghampiri wanita tadi dan mengajaknya menuju perapian. Bagaimana keadaanmu, Nyai? Apa ada yang terluka? Tidak ada, Tuan Pendekar. Maafkan kecerobohan saya. Tidak tahu dengan cara apa aku harus berterima kasih kepadamu, Pendekar. Tidak perlu berterima kasih, sudah menjadi kewajibanku untuk menyelamatkanmu tadi. Oh iya, ini busur panahmu, aku kembalikan kepadamu. Terima kasih, Tuan Pendekar. Pantas saja dia tidak mau menyerangmu. Ternyata dia tahu Pendekar adalah pemilik pedang Nirwana, rajanya pusaka di alam maya pada ini. Nyai, kalau boleh tahu, siapa namamu dan berasal dari mana dirimu ini? Namaku Lembayung, Pendekar, dan aku berasal dari Desa Merah, tidak jauh dari sini. Ucap wanita tersebut yang mengaku bernama Lembayung sambil melepas penutup wajahnya. Melihat wajah Lembayung yang begitu cantik, bergetar hati samudro dibuatnya. Lalu, apa rencanamu saat ini, Nimas? Dan kenapa kamu menyerangku tiba-tiba seperti tadi? Maafkan aku, Tuan Pendekar. Aku baru saja turun gunung setelah 13 tahun berguru di puncak Gunung Gede. Dan aku sedang dalam perjalanan pulang. Namun di perjalananku aku melihat ada 2 orang yang terlihat sedang menculik seorang gadis dan hendak diperlakukan tidak senonoh. Dari kejauhan aku mendengar mereka akan menumbalkan gadis itu setelah mereka puas bermain-main dengan gadis tersebut. Tanpa pikir panjang, aku panah kedua orang itu hingga tewas di tempat. Setelah aku telusuri, ternyata mereka adalah gerombolan anak buah dari Joromoyo. Kalau begitu, tujuan kita sama, Nyai. Bagaimana kalau kita berjuang bersama untuk menumpas mereka, Nyai? Baik, Kakang. Aku setuju. Maafkan Lembayung, Kakang. Aku sudah menyerangmu tadi tanpa bertanya terlebih dahulu kepadamu. Tidak apa-apa, Nimas. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Kurang lebih 2 hari mereka berdua menjalani hari-hari bersama sambil menyusun strategi yang tepat untuk menyerang bukit di kaki Gunung Slamet. Nimas Lembayung, kamu tunggulah di sini. Aku akan mencari binatang buruan. Besok kita sudah siap untuk menyelinap dan menyerang ke tempat Joromoyo dan antek-anteknya. Baik, Kakang. Aku akan menunggumu di sini. Segera samudro berlari menjauh dan berhenti di tepian jurang hutan tersebut. Samudro memanggil Sudiro, sosok buto yang belum lama ini dia taklukkan. Sembah sungkem saya, Raden. Ada perintah apa Raden memanggil hamba kemari? Sudiro, tolong kamu carikan aku seekor kelinci atau seekor kidang untuk kami makan hari ini, Sudiro. Dan
perintahkan beberapa anak buahmu untuk mengintai kediaman Joromoyo. Lalu informasikan kepadaku apa yang terjadi di sana. Sendika dawo Raden, segala titah Raden akan hamba jalankan sebaik-baiknya Raden. Setelah buta itu pergi, Samudro segera bersemedi untuk melatih kitab pemberian ayahnya. Setiap malam semenjak pertemuan dengan ayahnya, Samudro selalu menyempatkan waktu untuk mempelajarinya. Setelah beberapa hari, kini kemampuan Samudro telah meningkat pesat. Kini dia telah berada di level 2 dari penguasaan kitab Pancadharma Wangsa itu. Kini Samudro mampu melihat dengan jelas di dalam kegelapan dan pendengarannya menjadi sangat tajam. Ketika Samudro telah berhasil mencapai level 3, kelak Samudro akan mampu melihat alam gaib dengan mata telanjang. Setelah 2 jam kemudian, barulah terlihat Sudiro kembali ke tempat Samudro dikawal kedua prajuritnya. Maaf Tuan Samudro, kami terlambat untuk kembali kemari. Ini saya bawakan rusa yang Tuan minta tadi Tuan Samudro. Terima kasih Sudiro. Lalu bagaimana dengan tugasmu yang satu lagi? Tadi saya telah mengirim 2 orang prajurit pilihan saya, Tuan Samudro. Di dalam gua ada lebih dari 60 prajurit, Tuan. Dan ada 2 orang pimpinan mereka, 1 laki-laki dan 1 perempuan, Tuan Samudro. Lalu bagaimana dengan kemampuan tempur mereka, Sudiro? Apa kamu mengetahuinya? Ada sekitar 10 orang yang kemampuannya lumayan tinggi, Tuan Samudro. Tidak termasuk pimpinan mereka. Sisanya hanya prajurit berkemampuan biasa, Tuan. Baiklah, besok aku akan menyerang ke markas mereka, Sudiro, dan menumpasnya hingga ke akar-akarnya. Sekarang, kamu sudah boleh pergi, Sudiro. Ampun Tuan Samudro, izinkan saya beserta seluruh prajurit untuk menyerangnya, Tuan. Tidak perlu Tuan Samudro turun tangan sendiri. Saya pastikan tidak ada 1 jam kami akan mampu menumpasnya hingga ke akar-akarnya tanpa ada yang selamat 1 orang pun, Tuan. Jangan, Sudiro. Aku akan menjadikan ini sebagai pelatihanku. Kamu bersiaplah di luar bukit. Kalau aku kesulitan, baru kamu membantuku, Sudiro. Ngestoke dawo, Tuan. Ngestoke dawo. Kalau begitu, hamba izin pamit, Tuan. Silahkan, Sudiro. Segera Samudro kembali ke perapian, dan di sana dia telah ditunggu oleh Lembayung. Di sana Lembayung masih menunggu kepulangan Samudro. Ketika Samudro kembali, terlihat wajah Lembayung memerah. Matanya tak lepas dari sosok Samudro yang terlihat begitu tampan dan gagah. Kenapa Kakang kembali begitu lama? Apakah Kakang Samudro menjumpai masalah tidak di perjalanan, Kakang?
Tidak nih mas, aku hanya lupa jalan pulang tadi. Aku kira Kakang kabur dan meninggalkan aku sendiri di sini. Mana mungkin aku sedekat itu nih mas. Mari kita masak dan bakar sama-sama kidang ini. Lalu kita istirahat yang cukup. Besok pagi-pagi sekali sebelum matahari muncul, kita ada tugas penting untuk melumpuhkan pasukan Joromoyo dan antek-anteknya. Singkat cerita, pagi-pagi sekali Samudro dan Lembayung mendekat ke arah bukit tempat tinggal Joromoyo. Dengan hati-hati, Samudro melangkah dan menyelinap masuk ke dalam gua. Terlihat sebagian besar anak buah Joromoyo masih tertidur lelap. Sepertinya mereka baru saja pesta arak semalaman. Terlihat banyak kendi dan tulang belulang dan tengkorak manusia yang berserakan. Samudro begitu murka melihatnya. Sangat gila dan biadab kelakuan mereka nih mas. Jangan ditunda lagi nih mas. Segera kita bantai mereka semua sebelum mereka sadar nih mas. Baik Kakang Samudro, sepertinya mereka adalah penganut Bhairawa Tantra, Kakang. Bhairawa Tantra? Apa itu Bhairawa Tantra nih mas? Mereka menyembah Dewi Durga untuk mencapai kesempurnaan. Mereka harus menjalankan ajaran Molimo, Kakang. Apapun itu, ini sungguh biadab nih mas, dan tidak manusiawi. Mari kita segera bunuh mereka semua nih mas. Perlahan, Samudro dan Lembayung berjalan perlahan menghampiri orang-orang yang masih tergeletak. Lalu mulut mereka dibekap dan ditusuk dadanya tepat di jantungnya. Namun ketika akan melangkah ke orang selanjutnya, tanpa sengaja Lembayung menjatuhkan sebuah kendi dan jatuh di lantai. Hal itu membuat sebagian besar orang di gua itu pun terbangun, tidak terkecuali Joromoyo dan Ratu Niken Ayu. Hei kalian semua, bangun! Ada penyusup datang, bangun kalian! Teriak Joromoyo membangunkan anak buahnya yang masih tertidur pulas. Dengan senjata kampak, Joromoyo melompat dan menyerang Samudro dengan sangat ganas. Segera Samudro mengeluarkan pedang naga hitam dan meladeni pertarungan dengan Joromoyo. Samudro sempat terkejut dengan kesaktian Joromoyo yang begitu luar biasa. Tangan Samudro bergetar hebat ketika pedang dan kampak Joromoyo beradu. Kemampuanmu belum seberapa anak muda, sudah berani mengantar nyawa kemari. Kebetulan sekali, malam ini adalah ritual puncak untuk memberi persembahan kepada Dewi Durga. Kalian berdua akan menjadi tumbal terakhir malam ini. Coba saja kalau kamu mampu Joromoyo. Segera Samudro menggabungkan energi tenaga dalamnya dengan kemampuan baru yang dia peroleh dari kitab pemberian ayahnya. Dengan cepat Samudro melesat dan menghunus pedang ke arah leher Joromoyo. Belum sampai pedang itu mengenai Joromoyo, Samudro mendapatkan tendangan dari segala penjuru. Kini
dia dikepung oleh 10 prajurit pilihan bawahan Joromoyo. Kamu tidak akan selamat, anak muda. Terlihat samudra beserta lembayung telah terkepung di tempat yang berbeda. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Jangan sampai terbunuh. Cukup kalian ringkus mereka. Tengah malam nanti baru kita bunuh mereka dan kita santap bersama-sama. Ketika kedua kelompok itu sedang bertarung dengan sengit, tiba-tiba terdengar jeritan dari lembayung. Samudra melihat lembayung tertusuk sebuah pedang di dada kanannya. Lembayung pun ambruk seketika. Melihat hal itu, Samudra segera mengeluarkan pedang nirwana dan dipadukan dengan aji kumbolo geni. Samudra menyerang orang-orang itu dengan sangat ganas. Siapapun yang terkena pedang atau pukulan Samudra, tubuh mereka segera terbakar dan apinya tak bisa dipadamkan sebelum tubuh itu menjadi abu. Melihat kejadian itu, mereka berlari ketakutan dan memilih keluar goa. Samudra pun memerintahkan Sudiro untuk menangkap semua prajurit Joromoyo yang berhasil kabur. Kini di dalam gua tinggallah Joromoyo dan ratunya di tempat itu. Samudra segera mendekat ke arah lembayung yang terluka dan berusaha untuk menyelamatkannya. Bagaimana keadaanmu, lembayung? Minumlah obat ini untuk menghentikan pendarahanmu. Setelah ini selesai, baru aku akan mengobati lukamu lebih lanjut. Setelah menyelamatkan lembayung, Samudra mengamati perempuan di sebelah Joromoyo. Sekilas Samudra mengenalinya. Dia adalah Niken Ayu, kakak seperguruannya. Meski rambutnya acak-acakan dan pakaiannya terlihat lusuh, namun guratan wajahnya tidaklah membuat Samudra lupa. Menyerahlah Joromoyo, anak buahmu telah banyak yang mati dan sisanya juga tidak akan selamat meski mereka kini telah kabur. Dosamu begitu besar, Joromoyo. Tak ada hukuman yang lebih pantas kecuali kematian, Joromoyo. Jangan senang dulu, anak muda. Siapa yang menang dan kalah belum jelas. Mari kita akhiri pertarungan ini sekarang. Aku atau kamu yang akan mati. Mereka berdua menyerang Samudra bersama-sama. Ketika pusaka mereka beradu dengan pusaka Samudra, hancurlah pedang dan kampak milik Joromoyo. Tanpa menunda waktu, Samudra segera menebas kepala Joromoyo. Dan sekejap mata, kepala Joromoyo telah terpenggal. Tergeletaklah Joromoyo di tanah dengan kepala yang terpisah. Setelah itu, Samudra mendekat ke arah Niken Ayu. Mbak Yu Niken Ayu, ini aku Samudra, Mbak Yu. Apa Mbak Yu masih mengingatku, Mbak Yu? Mendadak menetes air mata wanita tersebut.
Ketika Niken Ayu hendak mendekat ke arah samudra, tiba-tiba dari belakang samudra ditebas sebuah pedang oleh Joromoyo. Terkejutlah samudra melihat Joromoyo yang telah bangkit kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mampir dan mendengar cerita dari serial Joko Samudro. Oke teman-teman, jadi untuk episode ke-27 hari ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk disimak dan ditunggu untuk episode-episode selanjutnya di channel Garuda Perang Official ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Dan bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk nonton dari episode ke-1 ya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kesayangan kita Garuda Perang Official. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.